Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Verika dari Prodi Pendidikan Fisika, NIM 2300714. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gravitasi. Nah, pada bab gravitasi ini, terdapat 7 subbab yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah gravitasi, yang kedua ada hukum gravitasi Newton, yang ketiga ada gravitasi di dekat permukaan bumi, yang keempat ada gravitasi di dalam bumi, yang kelima adalah hukum Kepler, yang keenam ada energi potensial gravitasi, dan yang terakhir adalah contoh soal. Pertama-tama kita akan membahas apa itu gravitasi. Apa itu gravitasi? Gravitasi merupakan gaya yang menyebabkan benda di dekat permukaan bumi terjatuh saat dilepas, juga gaya yang sama yang menyebabkan bulan mengorbit mengelilingi bumi. Pernah tidak sih terpikirkan bahwasanya kenapa bulan tidak jatuh ke bumi, seperti apel terjatuh dari pohonnya, jika gaya yang dialami oleh keduanya sama-sama gaya gravitasi? Dimisalkan, orang yang melemparkan sebuah bola secara horizontal, makin cepat lemparan bolanya, maka akan semakin jauh jarak jatuhnya. Jika permukaan bumi berbentuk sebuah bola, maka ada saatnya bola dilempar horizontal dengan kecepatan tertentu. Bola tersebut tidak akan pernah jatuh ke permukaan tanah, dan jika lebih besar sedikit percepatannya, maka bola tidak akan pernah kembali jatuh ke bumi. Hal yang sama terjadi em, pada bulan yang mengitari bumi. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa tidak ada gaya tarik-menarik antar manusia? Nah, kenapa sih? Nah, jawabannya itu, gaya gravitasi untuk dua orang di permukaan bumi dapat diabaikan jika dibandingkan dengan gaya gravitasi antar orang dengan bumi. Itu karena gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi lebih besar daripada gaya gravitasi yang dimiliki dua orang di permukaan bumi tersebut. Baik, kita lanjut ke hukum gravitasi Newton. Apa itu hukum gravitasi Newton? Gravitasi Newton merupakan setiap pasangan benda saling menarik satu dengan yang lain dengan suatu gaya yang proporsional dengan produk massa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang benda tersebut. Nah, didapatkan persamaan dari pengertian tersebut bahwasanya F sama dengan G, massa pertama dikali massa kedua yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Yang dimana G itu merupakan konstanta gravitasi, yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi kilogram kuadrat. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya massa pertama dan massa kedua akan saling tarik-menarik, yaitu massa 1 akan mengalami gaya tarik-menarik sebesar F12 akibat massa 2 tersebut. Lalu, bagaimana kalau bumi dan matahari sebagai subjek yang besar, maka formulasi ini dapat dipakai dengan syarat ukuran benda-benda jauh lebih kecil dari jarak antar benda-benda tersebut. Dapat dilihat pada persamaan tadi bahwasanya G merupakan konstanta gravitasi yang dimana itu merupakan hukum Cavendish. Untuk membuktikan
pembuktian hukum Cavendish dapat dilihat pada gambar di samping kanan ini. Ini adalah merupakan satu eksperimen untuk membuktikan adanya hukum Cavendish ini, yaitu dua benda bermassa kecil M, yang ini, dihubungkan dengan suatu batang yang ringan menggunakan kawat yang cukup kuat. Di dekat massa kecil itu diletakkan dua bola massa yang lebih besar, yaitu massa ini. Nah, inilah yang menjadikan terjadinya gaya tarik-menarik. Oleh sebab itu, karena adanya tarik-menarik ini yang menyebabkan perubahan sudut terhadap posisi awalnya, di mana variasi M dan hasil pengukuran sudut memberikan informasi terkait konstanta gravitasinya. Lalu ada medan gravitasi bumi. Dapat dilihat pada gambar kenapa semua arah panah melaju menuju ke pusat bumi, yaitu karena medan gravitasi selalu mengarah pada benda, dan semakin jauh dari benda, medan gravitasi akan semakin mengecil dan berlaku sebaliknya. Medan gravitasi ini merupakan setiap benda yang akan menghasilkan medan gravitasi yang akan menghasilkan medan gravitasi. Terdapat 3 karakteristik yang dimiliki oleh medan gravitasi bumi. Yang pertama ada medan gravitasi dari benda menyebar ke seluruh ruangan. Yang kedua ada medan gravitasi yang menyebar selalu mengarah kepada benda. Dan yang ketiga ada benda kedua yang berada di medan gravitasi dari benda pertama akan mengalami gaya gravitasinya. Untuk mempermudah pernyataan karakteristik yang tadi, maka dimisalkan menjadi bumi akan menghasilkan medan gravitasi di alam semesta. Karakteristik yang pertama adalah medan gravitasi dari bumi akan menyebar ke alam semesta. Karakteristik yang kedua, medan gravitasi yang menyebar di alam semesta akan selalu mengarah kepada bumi. Dan karakteristik yang ketiga adalah bulan yang berada di medan gravitasi yang diciptakan oleh bumi mengalami gaya gravitasinya. Pada medan gravitasi tersebut disebut juga adalah kuat medan gravitasi. Pada kuat medan gravitasi ini diperoleh persamaan, yaitu G kecil sama dengan G besar dikali masanya berbanding terbalik dengan kuadrat bendanya. Harus diingat bahwasanya G kecil dan G besar itu merupakan sangat berbeda, yaitu G kecil merupakan kuat medan gravitasinya, sedangkan G besar merupakan konstanta gravitasinya. Oke, pada subbab yang kedua sudah selesai. Mari kita menuju subbab yang ketiga, yaitu gravitasi di dekat permukaan bumi. Oke, G gravitasi di dekat permukaan bumi. Diasumsikan bahwa bumi merupakan bola homogen bermassa M. Besarnya gaya gravitasi dari bumi pada partikel bermassa M kecil yang terletak di luar bumi dengan jarak R dari pusat bumi mendapatkan persamaan F sama dengan G M besar dikali M kecil yang berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jika partikel dilepaskan, ia akan jatuh menuju pusat bumi sebagai sebab akibat dari gaya gravitasi dengan percepatan yang sering disebut dengan percepatan gravitasi AG, yaitu memperoleh persamaan bahwasanya F sama dengan M dikali A gravitasinya, yaitu percepatan gravitasi sama dengan G kali M besar yang berbanding terbalik dengan R kuadratnya.
Nah, meski demikian, percepatan gravitasi di dekat permukaan bumi tidak tepat sama dengan percepatan gravitasi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah massa bumi tidak terdistribusi merata, yang kedua ada bumi bukanlah bola sempurna, dan yang ketiga merupakan bumi berotasi. Bumi tidak berdistribusi, yaitu di mana densitas bumi sebagai fungsi jarak dari pusat, batas-batas dari inti padat, dalam, dan inti luar yang sebagian besar merupakan cairan dan mantel padat yang diperlihatkan. Namun, kerak bumi terlalu tipis untuk diperlihatkan dalam plot di atas. Sedangkan untuk bumi yang berotasi, dimisalkan sebuah benda bermassa M yang selalu merasakan gaya gravitasi M dikali A ke arah pusat bumi. Gaya normal mengarah menjauhi pusat bumi dan gaya sentripetal menuju pusat bumi. Karena eh, bumi ini berotasi. Nah, sedangkan R adalah jarak ke sumbu rotasi. Jika gaya normalnya sama dengan massa dikali gravitasi, dengan G merupakan sebagai percepatan gravitasi yang dirasakan oleh orang tersebut, maka G sama dengan percepatan gravitasinya dikali W kuadrat dikali R. Nah, untuk melanjutkan ke subbab yang keempat, yaitu gravitasi di dalam bumi. Gaya gravitasi di dalam bumi. Dapat dimisalkan adalah sebuah kapsul bermassa M jatuh dari sisa perjalanan melalui terowongan yang menghubungkan kutub selatan dan kutub utara bumi ketika kapsul berada pada jarak R dari pusat bumi. Bagian dari massa bumi yang terkandung dalam sebuah bola dengan jari-jari tersebut adalah M ins. Memperoleh persamaan F sama dengan gaya konstanta gravitasinya dikali M dikali M ins berbanding balik dengan kuadrat jaraknya, di mana M ins merupakan massa bumi bagian dalam dari pusat bumi sampai jarak R, dan dapat diketahui bahwa kulit tidak memberikan kontribusi medan gravitasi benda di dalam kulit. Nah, dapat dilihatlah pada gambar, sebuah kapsul bermassa M jatuh dari sisa perjalanannya. Artinya bahwasanya dari pusat bumi ini terbelah dari kutub selatan menuju ke kutub utara ketika kapsul berada pada jarak R-nya. Nah, kita akan ke subbab yang kelima, yaitu hukum Kepler. Hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan atau seorang astronom yang bernama Johannes Kepler. Sebelum ditemukannya Kepler, manusia zaman dahulu menganut paham geosentris, yaitu sebuah paham yang membenarkan bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Nah, menurut Claudius Ptolemeus, pada tahun 100 sampai 170 Masehi, bumi berada sebagai pusat tata surya. Planet-planet
dan matahari bergerak mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Dapat dilihat bahwasannya di sini dimisalkan bahwasanya bumi sebagai pusat tata surya. Sedangkan menurut Nichols, pada tahun 1473 sampai 1543, bahwasanya bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan melingkar, yaitu bahwasanya mataharilah yang sebagai pusat tata surya. Tetapi pada teori Nichols ini masih mengandung bahwasanya eh, planet-planet ini mengelilingi dalam lintasan melingkar. Terdapat 3 hukum Kepler yang kita akan mempelajari hukum Kepler yang pertama. Hukum 1 Kepler merupakan semua planet bergerak di satu lintasan elips yang mengitari matahari, di mana matahari kemudian terletak pada salah satu fokusnya. Nah, di sini ada satu video yang dapat mengilustrasikan, memvisualisasikan bahwasannya untuk hukum 1 Kepler ini. Pada video ini dapat dilihat bahwa sebuah elips memisahkan elips ini adalah tempat planet dan bumi bergerak. Bumi bergerak sepanjang elips mengelilingi matahari dan matahari terletak pada salah satu di depan sebuah elips, yaitu sebagai pusat masanya. Yang kedua, kita akan membahas hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler merupakan suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Kita dapat melihat, memvisualisasikan bagaimana hukum 2 Kepler itu. Nah, pada video yang untuk hukum Kepler kedua ini menggambarkan bahwasanya kecepatan gerak suatu planet pada saat mengorbit matahari dapat diketahui bahwa ketika sebuah planet berada dekat dengan matahari, ia akan bergerak cepat. Tetapi ketika sebuah planet berada jauh dengan mataharinya, maka ia akan bergerak dengan melambat. Yang ketiga ada hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler adalah kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke mataharinya. Inilah video visualisasi dari hukum 3 Kepler.
Pada video ini menggambarkan perbandingan sebuah periode orbit dan jari-jari orbit lainnya. Planet-planet tersebut merupakan perbandingan kuadrat periode dan jarak rata-rata dari matahari jarak pangkat 3, yaitu hukum harmoni. Dapat dinyatakan pula sebagai kuadrat periode sideris planet-planet yang berbanding lurus dengan jarak rata-rata dari matahari pangkat 3. Nah, materi yang terakhir adalah energi potensial gravitasi. Pada titik persamaan M besar dan M kecil yang berjarak R satu dengan yang lainnya, energi potensial gravitasi dari sistem dua massa ini adalah U sama dengan minus konstanta gravitasinya dikali massa 1 dikali massa 2 yang berbanding terbalik dengan jaraknya. Pada sistem banyak benda, energi potensial gravitasi total adalah jumlah aljabar energi potensial masing-masing pada benda, yaitu memperoleh persamaan U sama dengan minus konstanta gravitasinya dikali massa pertama dikali massa kedua yang berbanding terbalik dengan R12 minus konstanta gravitasinya dikali massa pertama dikali massa kedua yang berbanding terbalik dengan R13-nya yang minus konstanta gravitasinya dikalikan dengan massa pertama dikali dengan massa kedua berbanding terbalik dengan R23-nya. Energi potensial ini dengan gaya gravitasi F terhubung melalui persamaan yang pertama jika hanya bergantung pada radian R saja, atau menjadi persamaan F R sama dengan minus dF kali R per dr R vektor. Yang kedua, dalam koordinat kartesian menjadi F X Y Z sama dengan min do U X Y Z per do X minus do U X Y Z per do Y min do U X Y Z per do Z. Dengan do per do X menyatakan turunan parsial terhadap X. Yang terakhir merupakan contoh soal. Terdapat dua contoh soal yang akan dibahas pada video kali ini. Dua buah benda bermassa M1 dan M2 terpisah pada jarak R. Keduanya mengalami gaya gravitasi sebesar F jika jarak kedua benda dijadikan 2 kali semula dan massa keduanya dijadikan setengah massa semula, maka gaya gravitasinya menjadi kita akan menggunakan rumusan yaitu F sama dengan G dikali massa 1 dikali massa 2 yang berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga didapatkan persamaan yaitu F per F aksen sama dengan M1 dikali M2 per M1 aksen dikali M2 aksen dikali R aksen kuadrat per R kuadrat. Sehingga mendapatkan hasil F per F aksen sama dengan 1 per 1 per 1/4 dikali 4, sehingga 4 dikali 4 sehingga menjadi 16, 1 per 1 menjadi 1, sehingga F per F aksennya menjadi 16F. Dua buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4/9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, maka periode planet
Ki mengelilingi matahari adalah di sini kita menggunakan persamaan yaitu T pada TP kuadrat per TQ kuadrat sama dengan RP pangkat 3, RQ pangkat 3. Ya Allah. Sehingga memperoleh persamaan yaitu TP pangkat 2 per TQ pangkat 2 sama dengan RP pangkat 3 per RQ pangkat 3. Yang dimana nilai RP itu merupakan 24. Dan TQ merupakan yang ditanya pada persoalan ini. Sehingga TQ sama dengan 24 pangkat 2 dikalikan 9/4 pangkat 3. Sehingga diperoleh bahwasanya planet Ki akan mengelilingi matahari sebanyak 81 hari. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.